Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap di setiap titik yang dilaluinya. Artinya nanti di setiap titik ketika gelombang itu merambat itu memiliki amplitudo yang tetap atau nilainya selalu sama. Ya, amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Nah, seperti apa simpangan maksimum? Ini saya sudah siapkan gambar. Nah, jadi untuk gelombang berjalan ini pertama kali kita akan bahas dulu ada yang namanya persamaan simpangan, ya. Simpangan itu dalam fisika itu biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Gitu. Simpangan dilambangkan dengan huruf Y. Simpangan itu misalnya gini, ini ada garis lurus horizontal, lalu ada gelombang yang naik ke atas. Di setiap titik ini namanya simpangan. Tetapi ketika dia mencapai titik maksimum atau simpangan maksimum itu disebut dengan amplitudo, ya. Jadi kalau dari gambar ini terlihat kalau yang bagian atas ini amplitudonya maksimum. Lalu kalau yang di bawah ini apakah amplitudonya minimum? Tidak. Amplitudo minimum itu terletak pada sumbu horizontalnya. Jadi walaupun dia ke bawah, walaupun tanda di sini minus, itu bukan berarti amplitudonya minimum, tapi amplitudonya itu tetap simpangan maksimum, ya. Jadi tanda minusnya itu hanya menyatakan kalau gelombangnya itu dia ke bawah gitu. Nah, di mana persamaan simpangan itu akan dituliskan Y sama dengan plus minus, ya di sini saya tulis nilai plus dan minus A karena dia merupakan gelombang sinusoidal sehingga saya tuliskan A sin buka kurung Kx plus minus omega T gitu, ya. Jadi kalau yang harus kalian ingat itu kalau K temannya pasti X, kalau omega yang seperti W bentuknya itu temannya T. Nggak pernah K omega atau KT ataupun sebaliknya. Kalau K pasti dengan X, kalau omega pasti dengan T. Nah, di sini untuk Y itu adalah persamaan simpangannya atau simpangannya berada di titik mana gitu, ya. Di titik di sini itu disebut dengan Y atau dia menyimpang dari sumbu horizontalnya gitu. Lalu untuk A itu adalah amplitudo, ya. A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum atau simpangan terjauh biasanya di soal. Satuannya tetap dalam meter. Nah, lalu ada nilai K. Apa itu K? K itu adalah bilangan gelombang. Jadi nanti kalau di soal ditanya bilangan gelombang, itu adalah angka sebelum X, ya. Jadi K itu adalah bilangan gelombang, gitu. Nah, untuk bilangan gelombang itu sebetulnya bisa dicari dengan K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Atau nanti nilai K itu ada hubungannya dengan lambda. Di mana lambda itu adalah panjang satu gelombang, ya. Biasanya terdiri dari satu bukit atau satu lembah, atau juga satu renggangan satu rapatan, atau juga jarak dua titik puncak yang berdekatan, itu yang namanya lambda, ya. Nah, lalu untuk mencari nilai K biasanya gini, atau kalau dalam persamaan pun ada nilai K yang ditanya lambda, tinggal kita cari saja, ya. K sama dengan 2pi per lambda, jadi bisa kita cari lambdanya saja gitu. Nah, selanjutnya di persamaan itu ada yang namanya omega, seperti W itu bacanya omega, di mana omega itu boleh diartikan sebagai frekuensi sudut, boleh juga diartikan sebagai kecepatan sudut, ya. Jadi kalau nanti di soal dia bilang tentukan frekuensi sudut, artinya sama, itu yang dicari adalah omeganya. Satuannya itu adalah radian per sekon. Nah, omega itu ada hubungannya dengan frekuensi dan juga periode, ya. Di mana omega itu akan sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi, atau boleh juga omega itu 2pi dibagi dengan periode. Ingat ya, kalau T besar itu dia periode, kalau T kecil itu dia time atau waktu, ya. Nah, lalu di sini kita lihat ada tanda plus sama tanda minus. Di sini juga ada tanda plus, ada tanda minus. Nah, untuk tanda plus pada nilai A, ya,
Kalau dia positif, itu menyatakan kalau arah getar pertama kali dianya ke atas ya. Jadi sebelum amplitudo tandanya itu menyatakan arah getar. Ya enggak? Kalau positif dia arah getarnya ke atas. Tapi kalau negatif itu arah getarnya ke bawah. Ingat ya, itu arah getar pertama kali. Ya, arah getar pertama kali dia ke bawah atau ke atas itu dilihat dari tanda sebelum nilai A-nya. Nah, sedangkan di sini kan ada plus minus juga nih, sebelum K, sebelum omega itu ada tanda plus sama minus juga. Sebetulnya itu tanpa memperdulikan siapa yang plus, siapa yang minus, itu cukup kita lihat saja. Di sini saya kasih catatan, kalau tanda pada K dan omega sama, ini tandanya tuh maksudnya sama-sama plus atau sama-sama minus. Tandanya itu sama, artinya itu nanti gelombangnya akan merambat ke sebelah kiri. Artinya tanda plus sama minus pada omega dan K itu menyatakan arah rambatnya. Ya, jadi kalau tandanya sama dia merambatnya ke kiri. Kalau tandanya berlawanan, misalnya satu positif, satu negatif, terserah mau siapa yang positif, mau siapa yang negatif, itu menyatakan arah rambatnya ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti biasanya di soal tentukan arah rambat gelombangnya. Ya udah kita lihat aja dari tanda K sama omeganya, apakah sama-sama plus, sama-sama minus, ataukah berbeda. Terserah ya mau siapa yang plus, mau siapa yang minus gitu. Nah, selanjutnya biasanya yang ditanya di soal juga itu ada yang namanya nilai kecepatan gelombang ya. Mungkin kalian sudah tahu kalau yang namanya nilai kecepatan gelombang atau kecepatan itu dilambangkan dengan huruf V ya, yang artinya velocity. Mungkin selama ini kalian kenal kalau yang namanya kecepatan itu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, atau boleh juga lambda dibagi dengan periode, atau boleh juga S dibagi dengan T. S itu adalah jarak tempuhnya dan T itu adalah waktunya. Itu mirip seperti gerak lurus ya, kadang-kadang ada soal yang memerlukan rumus yang ini ya, S per T ini gitu. Nah, tapi kalau dia nanti ada soal berupa persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ya, itu nanti untuk mencari nilai kecepatannya itu boleh langsung aja kita pakai angka sebelum T dibagi dengan angka sebelum X, atau boleh kita tulis omega dibagi dengan K. Jadi nanti kalau misalnya kita mau cari nilai lambda dari K itu kan ribet benar, mau dimasukin rumus lagi, mau cari frekuensi dari nilai omega itu nanti ribet lagi. Nah, jadi boleh langsung pakai yang ini aja. V-nya itu sama dengan omega dibagi dengan K. Boleh langsung pakai yang ini ya. Dimana omega itu adalah kecepatan sudut dan K itu adalah bilangan gelombangnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah persamaan simpangan itu nanti ada juga yang namanya persamaan kecepatan ya. Jadi beda kalau yang namanya kecepatan sama persamaan kecepatan gitu. Jadi kalau persamaan kecepatan itu biasanya nilai kecepatannya itu terhadap waktu ya, persamaan kecepatan gelombang. Itu sebetulnya sama, nilai persamaan kecepatan untuk lambangnya itu sama-sama dengan V, di mana kecepatan itu adalah turunan dari jarak ya enggak, atau kalau dalam hal ini itu turunan dari simpangan. Nah, itu tidak usah saya turunkan, kalian langsung boleh catat saja, di mana V akan sama dengan A dikali dengan omega dikali dengan cosinus. Dalam hal ini nanti Kx omega T-nya itu saya tulis saja Kx, kita ambil salah satu saja omega T. Kenapa kita ambil yang omega T? Karena biasanya kebanyakan di soal itu gelombangnya merambat ke arah kanan ya. Jadi antara nilai K dengan nilai omeganya itu lambangnya berbeda. Satu positif, satu negatif, itu bebas mau yang mana. Nah, selanjutnya kalau ada persamaan kecepatan itu biasanya muncul juga ada yang namanya persamaan percepatan ya, acceleration-nya. Jadi untuk persamaan percepatan itu merupakan turunan dari persamaan kecepatan gitu. Nah, di sini saya tuliskan di mana untuk persamaan percepatan
itu lambangnya masih sama, A ya, acceleration. Karena percepatan itu turunan dari kecepatan, tidak usah saya turunkan, tapi langsung saya tuliskan saja rumusnya sehingga kalian boleh langsung mencatat. A itu akan sama dengan minus A omega kuadrat sin kx minus omega t gitu. Nah, karena kita tahu A sin kx min omega t itu adalah y atau adalah persamaan simpangan, maka itu untuk nilai A itu boleh dituliskan juga dengan minus omega kuadrat dikali dengan simpangannya atau dikali dengan y gitu. Nah, selanjutnya di beberapa soal itu biasanya ada yang menanyakan tentang beda fase ya. Apa itu beda fase? Beda fase itu biasanya dilambangkan dengan huruf pesi. Ya. Beda fase itu dilambangkan dengan huruf pesi atau enggak gini. Beda itu delta, fase itu gini. Nih, kayak pesi gitu ya. Itu delta pesi bacanya. Biasanya di soal itu dikasih tahu untuk nilai beda fase yang memiliki waktu yang sama gitu ya. Jadi kalau nanti beda fase pada waktu yang sama, nilai delta pesi itu akan sama dengan X atau jarak gelombangnya dibagi dengan lambda. Nanti jaraknya itu dikasih tahu ya, berapa gitu. Atau enggak, selain waktu yang sama, itu biasanya yang ditanya juga pada jarak yang sama. Nah, artinya kalau jarak yang sama, itu nilai X-nya sama. Sehingga nanti nilai delta pesi itu dipengaruhi oleh waktu atau T kecil dibagi dengan periode. Ya, ingat T kecil itu adalah waktu dan T besar itu adalah periode. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.